Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tati Mulyana, praktikan pelatihan operasional 2 dengan NIM 333323008 dari kelompok 20. Di sini saya akan menyelesaikan dua persoalan yang ada di modul 6 di praktikum penelitian operasional 2, yakni tentang teori antrian. Mungkin saya langsung saja membacakan persoalan nomor 1. Sebuah restoran cepat saji memiliki 3 kasir untuk melayani pelanggan. Rata-rata jumlah pelanggan yang datang adalah 90 pelanggan per jam, dan setiap kasir mampu melayani 35 pelanggan per jam. Berdasarkan informasi ini, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan atau disimbolkan dengan Rho, probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem disimbolkan dengan P0, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian disimbolkan dengan LQ, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam sistem disimbolkan dengan LS, waktu rata-rata yang diharapkan pelanggan menunggu dalam antrian disimbolkan dengan WQ, dan waktu rata-rata pelanggan berada dalam sistem disimbolkan dengan W atau bisa juga disimbolkan dengan WS. Oke, untuk soal yang pertama ini termasuk ke dalam model antrian jenis multi-channel single phase karena di sini ada 3 jalur untuk memasuki suatu sistem antrian dan hanya ada satu tahap saja. Di sini pada soal nomor 1 terdapat 3 kasir, artinya terdapat 3 jalur untuk memasuki sistem antrian dan terdapat satu tahap, yaitu setelah pelanggan melakukan pemesanan di kasir, setelah itu antriannya selesai gitu. Jadi hanya satu tahap saja dan termasuk ke dalam multi channel single phase. Oke, untuk soal nomor 1 dan soal nomor 2 ini akan dikerjakan menggunakan 2 software, yaitu yang pertama software RStudio dan yang kedua menggunakan software POMQM. Pertama-tama, saya akan mengerjakan soal nomor 1 ini dengan menggunakan software RStudio terlebih dahulu. Baik, di sini saya sudah memasukkan sintaks untuk mengerjakan soal nomor 1. Langkah pertama, kita perlu menginstal package terlebih dahulu, package queuing. Nah, package ini berfungsi untuk mengevaluasi, menganalisis berbagai model antrian seperti MM1, MMS, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya, setelah kita menginstal package queuing, kita perlu mengaktifkan package-nya supaya fungsi-fungsi yang ada di paket itu dapat dijalankan dengan baik di sintaks ini, di RStudio ini. Setelah itu kita running. Nah, selanjutnya kita perlu menginput informasi-informasi yang terdapat pada soal nomor 1 seperti jumlah servernya, lambda, mu. Nah, untuk jumlah servernya di soal nomor 1 ini terdapat 3 server dan lambdanya atau jumlah rata-rata tingkat kedatangannya yaitu 90 pelanggan dan rata-rata tingkat pelayanannya yaitu 30 pelanggan per jam. Nah, di sini kita memasukkan sintaks input MMC. Kenapa kita di sini menggunakan MMC? Karena input MMC ini digunakan untuk suatu kasus yang memiliki servernya itu banyak gitu, atau lebih dari satu servernya. Jadi di sini kita menggunakan fungsi MMC karena servernya banyak untuk di soal nomor 1 ini. Kemudian kita running. Selanjutnya di sini kita perlu cek input. Nah, cek input di sini fungsinya memeriksa apakah inputnya itu valid untuk model MMC ini atau tidak gitu. Outputnya akan mengkonfirmasi jika model ini bisa dihitung. Selanjutnya kita membuat model antriannya dengan memasukkan sintaks model MMC. Nah, tujuannya di sintaks ini yaitu untuk menghitung LS, LQ, lalu WS atau W atau WQ. Selanjutnya untuk menghitung P0, Rho, dan lain sebagainya yang ditanyakan pada soal gitu. Kemudian kita running. Terakhir, kita print model, yaitu fungsinya untuk memvisualisasikan hasil dari si LQ, LS, WQ, WS, dan lain sebagainya. Jadi di sini
terdapat interpretasi hasil dari soal nomor 1. Di sini ada lambdanya sama dengan 90 atau tingkat kedatangannya yaitu 90 pelanggan per jam, mu-nya 35 atau tingkat pelayanan sebanyak 35 pelanggan per jam, C-nya 3 atau jumlah servernya 3. Setelah itu rho-nya didapatkan sebesar 0,8571429. Nah, rho di sini menunjukkan tingkat intensitas fasilitas pelayanannya. Nah, di soal nomor 1 ini rho-nya didapatkan sebesar 0,8571429 yang mengindikasikan bahwa kasir ini bisa dibilang cukup sibuk namun belum mencapai kondisi overload-nya. Jadi untuk di rho ini semakin mendekati 1 probabilitasnya, maka dia itu bisa dikatakan semakin sibuk gitu sistemnya. Nah, selanjutnya di sini ada interpretasi P0. Nah, P0 di sini menunjukkan probabilitas tidak ada pelanggan dalam sistem yang sedang dilayani gitu. Yaitu didapatkan sebesar 0,03743316. Berarti untuk P0 sama dengan 0,03743316 ini berarti bahwa sistem ini hampir selalu aktif melayani pelanggan. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari LQ. LQ di sini menunjukkan jumlah unit rata-rata yang diharapkan dalam antrian dengan satuan unit. Jadi jumlah pelanggan yang sedang mengantri di sistem antrian tersebut yaitu sebanyak 4,455309 atau jika dibulatkan menjadi 4,46 pelanggan yang sedang berada dalam antrian. Nah, di sini juga ada interpretasi dari LQQ-nya, yaitu sama dengan 7. Nah, bedanya LQ sama LQQ ini, kalau LQ itu jumlah unit rata-rata yang diharapkan dalam antrian itu yang dilihat berdasarkan semua kedatangan. Sedangkan di LQQ ini lebih detail lagi gitu. Jadi yang dianalisis itu jumlah pelanggan yang emang benar-benar mengantri di suatu sistem antrian tersebut. Contohnya kalau misalnya saat pelanggan itu datang dan kasirnya sedang kosong, maka pelanggan bisa langsung dilayani dan tidak harus mengantri gitu. LQ ini menunjukkan jumlah unit rata-rata berdasarkan semua kedatangan pelanggan gitu. Jadi maupun dia langsung dilayani atau dia harus menunggu, jadi tetap dihitung jumlah pelanggan tersebut yang mengantri gitu. Jadi dilihat berdasarkan semua kedatangannya. Sedangkan LQQ ini dihitung berdasarkan jumlah pelanggan yang emang benar-benar harus ngantri dan ada waktu tunggunya. Selanjutnya di sini ada WQ. WQ di sini menunjukkan waktu menunggu rata-rata yang diharapkan dalam sistem antrian, yaitu sebesar 0,04950344 dan satuannya jam. Jadi waktu tunggu yang dialami pelanggan dalam mengantri ini sekitar 0,049 atau jika dikonversi menjadi menit yaitu selama pelanggan ini menunggu selama 2,97 menit sebelum dilayani. Nah, di sini juga ada interpretasi dari WQQ-nya, yaitu sebesar 0,06667. Jadi sama seperti tadi yang penjelasan LQ sama LQQ. Jadi WQ ini menunjukkan waktu menunggu rata-rata yang dialami pelanggan selama mengantri. Di WQ ini rata-rata waktu tunggu pelanggan termasuk yang tidak perlu menunggu gitu, seperti case-nya tadi yang pelanggan langsung dilayani tanpa harus mengantri gitu. Jadi termasuk ke dalam WQ gitu. Jadi WQ ini menghitung waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam mengantri termasuk ke dalam pelanggan yang tidak perlu menunggu. Sedangkan untuk WQQ ini dia lebih detail lagi, jadi menghitung waktu rata-rata waktu tunggu bagi yang menunggu saja gitu, hanya pelanggan yang emang harus ngantri dan terdapat waktu gitu dalam menunggu antrian tersebut. Jadi masuknya ke WQQ itu selama
0,06667 jam. Nah, selanjutnya di sini ada L atau LS. Nah, LS di sini menunjukkan jumlah unit rata-rata berdasarkan sistemnya. Jadi, jumlah pelanggan yang sedang mengantri, jumlah pelanggan yang sedang dilayani itu sebanyak 7,026738 pelanggan. Atau kita bulatkan menjadi 7 pelanggan gitu. Lalu di sini juga ada interpretasi dari W atau WS, yaitu waktu tunggu rata-rata berdasarkan sistem. Jadi waktu menunggu rata-rata yang dialami pelanggan saat dilayani yaitu selama 0,0780747 jam. Jadi jika dikonversi ke menit, 0,078 jam ini menjadi 4,69 menit untuk waktu pelanggan tersebut saat dilayani gitu. Oke, selanjutnya nomor 2, sebuah gerbang tol otomatis hanya memiliki satu jalur dengan seorang petugas yang mengawasi kendaraan yang mengalami kendala. Kendaraan tiba dengan rata-rata 50 kendaraan per jam, sedangkan petugas mampu menyelesaikan masalah rata-rata 55 kendaraan per jam. Jika waktu pelayanan dan kedatangan mengikuti distribusi eksponensial, tentukan tingkat intensitas penggunaan fasilitas pelayanan, Rho, jumlah rata-rata pelanggan yang diharapkan berada dalam antrian, LQ, jumlah rata-rata kendaraan yang diharapkan berada dalam sistem LS, waktu rata-rata yang diharapkan kendaraan menunggu dalam antrian WQ, dan terakhir waktu rata-rata kendaraan berada dalam sistem W atau WS. Oke, untuk soal nomor 2, di sini saya sudah menginput sintaksnya. Sama seperti soal nomor 1, kita perlu menginput informasi-informasi yang tertera di soal nomor 1 seperti jumlah servernya, lambda-nya, dan mu-nya. Nah, server di sini yaitu 1, lambda atau tingkat kedatangan pelanggannya yaitu 50 pelanggan per jam, mu-nya atau tingkat pelayanannya yaitu sebanyak 55 pelanggan per jam. Dan di sini kita menggunakan input MM1. Kenapa kita menggunakan MM1? Karena di sini di soal nomor 2 ini hanya terdapat satu server saja, jadi menggunakan input MM1. Kita running, kemudian selanjutnya kita perlu cek input untuk memeriksa apakah input ini valid untuk model MM1 atau tidak, dan outputnya akan mengonfirmasi jika model ini bisa dihitung dan akan dilanjutkan ke model antrian, ke perhitungan model antrian selanjutnya. Kita running. Selanjutnya, kita membuat model antrian dengan menginput sintaks model MM1. Nah, fungsinya untuk menghitung nilai seperti Rho, P0, LQ, WQ, dan lain sebagainya yang ada di dalam metode antrian ini. Selanjutnya, terakhir kita print model untuk memvisualisasikan hasil hasil dari Rho, P0, LQ, WQ, WS, LS, dan lain sebagainya. Nah, di soal nomor 2 ini terdapat interpretasi hasilnya yaitu lambdanya sama dengan 50 atau tingkat kedatangan pelanggannya yaitu 50, mu atau tingkat pelayanannya yaitu sebanyak 55 pelanggan per jam, dan di sini ada Rho-nya yaitu sebesar 0,90999 atau 90,91%, yang menandakan bahwa sistem ini berada dalam kondisi sangat sibuk dan nyaris mencapai batas kapasitas maksimalnya, karena probabilitasnya sendiri itu sangat amat mendekati 1, jadi bisa dikatakan sistem ini sangat sibuk. Selanjutnya di sini ada P0 yaitu sebesar 0,09090909. P0 di sini menunjukkan bahwa hampir sepanjang waktu petugas selalu sibuk melayani, karena probabilitasnya juga hampir mendekati sedikit gitu, kurang mendekati 1. Jadi bisa dibilang di P0 di soal nomor 1 ini yaitu 0,09 ini menandakan bahwa hampir sepanjang waktu petugas ini selalu sibuk melayani gitu. Jadi untuk P0 sendiri kan menunjukkan probabilitas tidak ada pelanggan dalam suatu sistem kan. Oke, selanjutnya di sini
ada interpretasi dari LQ. LQ di sini didapatkan sebesar 90,09. Artinya jumlah pelanggan yang sedang mengantri dalam sistem antrian tersebut yaitu sekitar 9,09 pelanggan. Dan di sini juga ada interpretasi dari LQQ-nya yaitu sama dengan 11. LQQ ini menunjukkan jumlah pelanggan yang sedang mengantri dan emang ada waktu tunggu mengantrinya gitu. Kalau LQ ini dianalisis berdasarkan jumlah pelanggan yang mengantri berdasarkan semua kedatangan pelanggannya. Selanjutnya di sini ada WQ. WQ di sini menunjukkan waktu tunggu rata-rata pelanggan dalam mengantri di suatu sistem antrian tersebut yaitu selama 0,18 jam, atau jika kita konversi ke menit yaitu selama 10,9 menit sebelum ditangani gitu. Dan di sini ada interpretasi dari WQQ juga, yaitu selama 0,2 jam. Nah, WQQ ini menunjukkan waktu tunggu pelanggan dalam sistem antrian tersebut yang dianalisis berdasarkan pelanggan yang emang benar-benar ada waktu tunggunya. Sedangkan kalau WQ ini berdasarkan semua kedatangan pelanggan tuh dianalisis gitu di sini. Jadi lebih menyeluruh di WQ. Kalau WQQ ini cuman pelanggan yang emang benar-benar ada waktu tunggunya, yaitu selama 0,2 jam. Selanjutnya di sini ada interpretasi dari L atau LS. LS di sini menunjukkan jumlah unit pelanggan yang sedang dilayani yaitu sebanyak 10 pelanggan, dan W atau WS menunjukkan waktu pelanggan tersebut saat dilayani yaitu selama 0,2 jam, atau jika kita konversi ke menit yaitu sekitar 12 menit. Oke, selanjutnya kita kerjakan melalui software POM-QM. Kita ke tab modul, kemudian waiting lines, new. Untuk soal nomor 1 kita menggunakan MMS karena servernya banyak atau lebih dari 1. Dan di sini kita tinggal input aja untuk lambda mu sama jumlah servernya. Untuk soal nomor 1, lambdanya 90 dan mu-nya 35, servernya 3. Setelah itu kita klik solve dan didapatkan interpretasi dari LQ-nya yaitu sama dengan 4,46. Di sini juga ada average server utilization-nya atau sebagai row 0-nya yaitu sebesar 0,86. LS atau L-nya yaitu sebanyak 7,03. WQ-nya 0,05 jam atau 2,97 menit atau 178,21 detik. W atau WS-nya didapatkan sebesar 0,08 jam atau 4,68 menit atau 281,07 detik. Nah, itu untuk soal nomor 1. Selanjutnya soal nomor 2. Di soal nomor 2 kita menggunakan MM1 karena servernya hanya 1. Dan di sini kita masukkan untuk lambda sama mu yang ada di soal nomor 2. Itu lambdanya 50, mu-nya 55. 55. Kemudian kita klik solve dan di sini ada interpretasi hasilnya. Row-nya sama dengan 0,91, menunjukkan tingkat kesibukan suatu sistem tersebut. Itu bisa dibilang sangat amat sibuk karena mendekati 1. LQ-nya atau jumlah pelanggan yang sedang mengantri yaitu sekitar 9,09 pelanggan. L atau LS-nya atau jumlah pelanggan yang sedang ditangani atau dilayani yaitu sekitar 10 pelanggan. WQ-nya atau waktu menunggu pelanggan di dalam suatu sistem antrian tersebut yaitu selama 0,18 jam atau 10,91 menit atau 654,55 detik. Selanjutnya ada W atau WS atau waktu pelanggan tersebut saat dilayani yaitu selama 0,2 jam atau 12 menit atau 720 detik. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.